Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Azwar dalam mata kuliah Media dan Jurnalistik. Pada pertemuan sekarang, kita akan melihat bagaimana manajemen media massa. Nah, saudara-saudara mahasiswa, manajemen media massa ini merupakan salah satu pilar dari 4 pilar pembelajaran jurnalistik itu sendiri. Yang pertama, tentu saja, pilar utama dalam pembelajaran jurnalistik adalah terkait dengan code of conduct atau bagaimana seorang jurnalis berperilaku. Hal ini penting karena jurnalis adalah sebuah profesi yang profesional. Sama dengan profesi-profesi lainnya, oleh sebab itu dia haruslah memiliki code of conduct atau etika berperilaku. Oleh sebab itu, dalam pembelajaran jurnalistik, bagian pertama ini sangat penting untuk dipahamkan kepada para mahasiswa. Yang kedua, pilar kedua dalam pembelajaran jurnalistik adalah bagaimana proses peliputan. Nah, proses peliputan nanti di dalam hal ini para mahasiswa akan belajar bagaimana observasi, bagaimana wawancara, dan lain segala macamnya. Intinya dalam bagian ini adalah bagaimana memperoleh informasi dari narasumber. Yang ketiga, pilar ketiga dari pembelajaran jurnalistik adalah bagaimana terkait dengan proses pelaporannya, yaitu proses menuliskannya. Maka dalam mata kuliah media dan jurnalistik ini kita belajar bagaimana teknik-teknik penulisan berita, kemudian teknik penulisan feature, ataupun teknik-teknik penulisan lainnya yang mendukung untuk keahlian sebagai seorang jurnalis, seperti keahlian menulis esai, keahlian menulis opini, dan juga keahlian menulis artikel-artikel lainnya. Nah, yang keempat, pilar yang penting dalam pembelajaran jurnalistik adalah manajemen ruang redaksi atau manajemen media massa. Nah, manajemen ruang redaksi ini pada dasarnya adalah bagaimana kita mengelola dunia, bagaimana mengelola ruang redaksi ini untuk kemudian menghasilkan informasi yang menarik untuk disajikan kepada pembaca. Nah, dalam hal ini, definisi manajemen ruang redaksi adalah bahwa seseorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi maksudnya tentu saja adalah tujuan dari media massa yang dikelola. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Nah, kalau kita hubungkan dengan manajemen ruang redaksi, tentu saja adalah bagaimana untuk mencapai sasaran-sasaran keredaksian tersebut. Nah, secara umum, manajemen adalah ilmu atau seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha para anggota organisasi dan pengarah sumber dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Kita lanjutkan. Nah, ini menurut para ahli ya, saya pikir saya tidak akan membahas terkait dengan hal ini karena tadi secara umum kita sudah bahas terkait dengan pengertian dari manajemen ruang redaksi. Selanjutnya, nah, manajemen media massa atau manajemen ruang redaksi memiliki satu tujuan pasti, yakni menjual informasi kepada khalayak. Ini dari sisi industri. Nah, karena strategisnya fungsi informasi bagi masyarakat, maka usaha media massa selalu berkembang seiring dengan tumbuhnya perekonomian. Dalam mengemas informasi sebagai, dalam tanda kutip, sebagai jualan, ada keunikan-keunikan tersendiri dalam segi manajemen media massa. Artinya apa? Ada cara-cara tersendiri dalam mengemas media untuk kemudian bisa menghasilkan informasi yang bisa disajikan kepada khalayak agar diminati oleh khalayak secara umum. Karena ini adalah bisnis menjual informasi yang diolah dengan cara-cara jurnalistik, maka sebaiknya yang menjadi pengelola atau manajer media massa adalah orang-orang jurnalistik, orang-orang yang memahami bagaimana cara kerja dunia jurnalistik itu sendiri, yakni orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang ilmu jurnalistik secara formal
Artinya apa? Artinya adalah dia memahami bagaimana situasi di lapangan, tidak hanya memahami situasi di dalam ruang redaksi sendiri. Selanjutnya, dalam manajemen secara umum ada yang dikenal dengan 6M ini ya, yaitu man, money, material, machine, method, dan juga market. Apa yang M pertama di dalamnya tentu saja adalah wartawannya. Jadi yang dikelola tentunya adalah wartawan, jurnalis, kemudian pemimpin redaksi, ada editor, karyawan, petugas, dan lain segala macam. Nah, termasuk adalah orang-orang yang berada di ruang-ruang percetakan atau kalau di media online tentu saja ahli-ahli IT dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang akan dikelola terkait dengan M pertama. Yang kedua, tentu saja terkait dengan keuangan. Apa saja itu yang harus dikelola? Yang dikelola tentu saja adalah bagaimana donaturnya atau sponsor yang membiayai berjalannya media massa. Kemudian bisa jadi yang sumbernya adalah berdasar dari uang pribadi yang kemudian dihibahkan untuk menjalankan roda organisasi. Kemudian tentu saja adalah modal, ya, bisa jadi bagaimana mengelola modal kemudian agar bisa menghasilkan keuntungan yang bisa dipakai untuk menjalankan roda organisasi tersebut. Yang lain adalah kredit, bank, dan segala macam. Ini terkait dengan pendanaan. Yang ketiga, yang juga harus dikelola adalah hal-hal yang berkaitan dengan material. Apa saja material? Kalau dulu di zaman-zaman era media cetak berjaya, tentu saja materialnya adalah kertas, tinta, ATK. Bahkan peristiwa yang terjadi itu juga adalah material. Nah, bahan-bahan iklan itu juga adalah material. Nah, sekarang di zaman yang sudah berubah ini, apa yang menjadi material dalam pengelolaan ruang redaksi itu? Ini adalah berkaitan dengan contohnya bagaimana internet, bagaimana desain grafis, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu mesin cetak, komputer, printer, kamera, ya, dan banyak hal lain yang digunakan pada dasarnya untuk memperoleh informasi dan juga untuk menyajikan informasi. M selanjutnya adalah metode, ya, yaitu bagaimana cara peliputan peristiwa, bagaimana proses-proses rapat redaksi, kemudian bagaimana rapat kerja perusahaan, dan juga bagaimana teknik-teknik pemasaran produk. Ini adalah M selanjutnya yang juga harus dikelola dalam manajemen ruang redaksi. Yang terakhir adalah market, ya, atau pasar. Nah, dalam konteks industri media massa tentu saja adalah yang menjadi pasarnya adalah khalayak. Khalayak juga harus dikelola. Makanya memilih informasi-informasi yang akan disajikan kepada khalayak sesuai dengan kebutuhan mereka itu adalah cara mensiasati market ini. Selanjutnya, ini strategi pengelolaan media massa secara umum juga dikenal dalam strategi-strategi manajemen lainnya. Yang pertama apa? Yaitu planning, yaitu yang disebut dengan perencanaan. Nah, apa yang direncanakan? Semuanya, termasuk dalam konteks keredaksian maupun konteks perusahaan. Kita merencanakan berapa jurnalis yang akan direkrut, kita merencanakan berapa karyawan yang harus ada di sebuah perusahaan media, dan juga merencanakan bagaimana proses peliputan yang harus dilakukan, merencanakan apa topik yang harus diangkat, dan seterusnya. Kemudian, setelah perencanaan adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian apa saja yang diorganisir? Yang diorganisir selain SDM, yaitu wartawannya, kemudian reporter, pimpinan redaksi, editor, dan seterusnya, juga mengorganisir kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan agar berjalan organisasi media. Kemudian setelah perencanaan, pengorganisasian, strategi selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, bagaimana melaksanakan kegiatan ini agar sesuai dengan sasaran-sasaran masing-masing? Jurnalis tentu saja bagaimana dia mendapatkan informasi, kemudian bagian keuangan, bagaimana dia mengatur keuangan perusahaan, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bagaimana melakukan kontrol terhadap apa yang sudah dilakukan baik dalam tahap perencanaan
dalam tahap pengorganisasian dan juga mengontrol pada tahap pelaksanaan. Bukan hanya sampai pada hal tersebut, controlling atau pengkontrolan proses ini juga dilakukan pada hal-hal yang terjadi setelahnya. Artinya contohnya bagaimana respon pasar terhadap informasi yang disampaikan, itu juga perlu dilakukan kontrolnya. Saudara-saudara mahasiswa, demikianlah materi kita terkait dengan manajemen media massa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.